latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Dewi Kesuma. Saat itu, ketika Aji Sukmo selesai membersihkan Goa Tratap, ia berdiri dan bersandar pada salah satu sisi dinding goa. Ia merasakan suatu desir aneh yang turun melingkupi Goa Tratap. Tiba-tiba, sekonyong-konyong jilatan api datang meluncur di depan Goa Tratap, disusul dengan ringkik kuda binal. Dan ternyata ia melihat seekor kuda api dengan seorang penunggang berpakaian serba hitam dan berikat kepala hitam. Kakek Wulung, kau pernah bercerita kepadaku tentang orang-orang yang memiliki tunggangan kuda sembrani. Hanya Ki Ageng Kembang Joyokusumo dan saudaranya, Ki Ageng Joyokusumo, yang memiliki tunggangan sehebat itu. Oh, siapakah dia, Kek? Siapakah dia? Anakku, Aji Sukmo, melihat dirimu aku seperti bercermin pada beberapa waktu yang lalu. Aji Sukmo, kau telah berhasil meraih apa yang diimpikan oleh banyak orang. Tentu saja termasuk diriku. Selamat Bocah Bagus. Selamat. Siapakah engkau yang mengetahui siapa diriku? Ger anakku Joyokusumo. Iya, kau pantas dipanggil Joyokusumo muda. Aji Sukmo, kau tentu tahu siapa aku. Benarkah kau Ki Ageng Joyokusumo? Apabila memang nama itu layak kupakai. Iya, orang memang mengenalku demikian. Aku mengucapkan selamat kepadamu atas keuletan dan perjuanganmu mendapatkan Nyai Sampur Jalasutra. Kumohon peliharalah dengan baik dan jangan seenaknya menggunakan pusaka itu, ya. Ki Ageng, janganlah mempergunakan pusaka itu apabila tidak terpaksa, anakku. Ki Ageng, saya akan mendengarkan dan menuruti apa yang kau perintahkan. Sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan ratusan tahun, setiap pendekar datang ke teratak ini untuk mendapatkan pusaka itu. Dan baru kali ini kulihat seorang pemuda gagah dan tampan yang merebut hati putriku. Apa Ki Ageng? Putrimu? Oh, aku tidak salah dengar? Aji Sukmo anakku, Ger, kalau kau telah mengenal Sampur Jalasutra, tentu saja kau harus mengenal secara pribadi Dewi Kesuma. Dewi Kesuma? Oh, Dewi Kesuma? Aji Sukmo, aku telah datang. Aku telah bersamamu. Mari menyongsong matahari. Ki Ageng, Dewi Kesuma. Iya, aku tahu. Aku mengenalnya. Tetapi aku berusaha untuk melihatnya. Tapi kali ini aku belum pernah berhasil melihatnya, kecuali beberapa waktu yang lalu. Peliharalah Sampur Jalasutra, Ger. Karena dengan memelihara Sampur Jalasutra sebagaimana mestinya, sama halnya kau telah memelihara putriku. Oh, Ki Ageng, aku belum mengerti apa yang kau maksudkan. Suatu ketika kau akan mengerti, Ger, siapa dirimu dan siapa putriku. Selamat berjuang, Aji Sukmo. Kutitipkan Dewi Kesuma kepadamu. Jaran sembrani, ayo kita pergi. Hup.
Aji Sukmo tercengang ketika melihat kuda api itu melonjak dan terbang melesat. Dalam waktu sekejap, makhluk api itu lenyap dari pandangan matanya. Aji Sukmo berusaha untuk menajamkan pandangannya, tetapi ia benar-benar tidak melihat jejak sedikit pun tentang kuda sembrani itu. Jaran Sembrani. Ki Ageng Joyokusumo. Dia adalah ayah Dewi Kesuma. Mengapa aku menjadi tolol seperti ini? Mengapa ia menitipkan Dewi Kesuma kepadaku? Mana mungkin aku bisa memelihara gadis cantik itu yang bukan duniaku? Ia bukan manusia biasa, tetapi ia manusia jin. Aku sungguh tidak mengerti. Dewi Kesuma. Aji Sukmo, aku telah datang. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Dewi Kesuma! Dewi Kesuma! Dewi Kesuma! Dewi Kesuma! Di mana kau? Di mana kau? Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Dewi Kesuma! Aji Sukmo melompat melesat. Ia berlari kencang dan kencang sekali. Ia tak tahu kemana ia berlari, tapi ia terus berlari kencang dan kencang sekali, ingin mengejar suara mesra dan bisikan lembut dari seorang gadis yang pernah ia kenal saat ia bersemedi di Gua Tratap. Dewi Kesuma! 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 Lulu Gading, siapa orang yang memanggil-manggil itu? Kau dengar? Kanjeng Tumenggung. Iya, hamba mendengar. Dewi Kesuma! Dewi Kesuma! Dewi Kesuma! Dewi Kesuma! Aneh. Dewi Kesuma! Dewi Kesuma. Dewi Kesuma? Iya, Kanjeng Tumenggung. Orang itu memanggil-manggil Dewi Kesuma. Lulu Gading, pernahkah kau mendengar kisah tentang Dewi Kesuma? Iya, Kanjeng Tumenggung. Dewi Kesuma adalah tokoh Dewi Prawayangan yang memiliki pusaka Sampur Jala Sutra. Dia adalah putri Ki Ageng Joyokusumo dan Dewi Maya dari Istana Jin. Barangkali pemuda itu sudah gila. Dewi Kesuma! 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 Tunggu! Aji Sukmo terkejut. Ia sadar dari lamunan panjangnya. Ia menyadari kalau sampai saat ini ia berlari-lari tanpa arah dan tujuan. Dan kini telah berdiri di depannya dua orang gagah perkasa dengan pakaian serba hitam bercaping lebar. Ia memperhatikan dua orang itu. Hei! Siapakah kalian? Mengapa menghadang langkahku? Anak muda, mengapa kau berlari-lari dan memanggil-manggil Dewi Kesuma? Siapakah Dewi Kesuma hingga kau memanggil-manggilnya dan berlari-lari mencarinya? Apa? Aku memanggil-manggil Dewi Kesuma? Oh, tidak. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku... Anak muda, dengarlah aku. Aku mengerti mengapa kau berlari-lari dan memanggil-manggil Dewi Kesuma. Barangkali kau telah bertemu dengannya dan kasmaran dengan gadis cantik itu. Oh, siapakah kalian? Hingga nampaknya kalian mengerti siapa Dewi Kesuma. Tentu saja. Kau ini sudah gila, anak muda. Dewi Kesuma itu tidak ada di sini, tapi di alam prayangan. Bukan di alam manusia. Mengapa kau memanggil-manggilnya? Hah? Apakah kau sudah gila? Anak muda, Dewi Kesuma adalah putri Joyokusumo dan Dewi Maya di Istana Prayangan. Mengapa kau berlari-lari di sini di tengah hutan? Kenapa? Atau barangkali kau suka bikin onar? Oh, saya tidak merasa bikin onar. Bukankah hak saya kalau saya berteriak-teriak atau berlari-lari sesuka hati saya? Hutan ini tak ada penghuninya. Dan kalian siapa? Mengapa ada di sini? Anak muda, siapa namamu? Kalau kau mau mengaku, kami akan memperlakukan dirimu baik-baik. Tapi jika kau terus melakukan tindakan yang mencurigakan, kami akan menangkapmu. Iya. Katakanlah pada kami, anak muda. Apakah yang kau inginkan di sini? Apakah kau tidak tahu bahwa tempat ini termasuk wilayah kekuasaan Demak Bintoro, di bawah pemerintahan Mataram? Kau tahu itu? Dan kali ini pemerintah Mataram mengejar seorang buronan yang dianggap memimpin kerusuhan. Dan kalian adalah prajurit-prajurit Mataram? Tidak.
Kami hanya rakyat biasa. Rakyat biasa yang merasa bertanggung jawab untuk membela negeri ini. Negeri Mataram tidak layak untuk diinjak-injak oleh pemberontak dan perusuh. Maka kami harus bersedia membantunya. Untuk itu, kalau kau mau berminat baik, bergabunglah dengan kami mencari perusuh itu. Atau barangkali kau sendiri orangnya. Kalian belum tahu aku. Tetapi cepat sekali kalian menuduh. Namaku Aji Sukmo. Siapa namamu? Namaku Aji Sukmo. Aji Sukmo? Ya. Nampaknya aku pernah mendengar nama itu. Dan kalau tidak salah, mungkin kau pernah dicari-cari oleh Eyang Wulung. Apa? Apakah benar kau anak Ki Wari, cucunya Ki Wulung? Dari mana kau tahu siapa diriku? Benarkah kau Sukmo? Jangan mengaku-ngaku. Tak percaya pun tak masalah. Tetapi jikalau kalian tidak percaya, biarkan aku pergi. Hei, tunggu! Kau tidak bisa menghalang-halangi aku. Minggirlah. Aku tidak suka langkahku dihalang-halangi. Anak muda, kau mengaku bernama Haji Sukmo, dan aku berhak untuk menanyakan kepadamu lebih lanjut. Saat ini ayahmu bukanlah menjadi orang kepercayaan di Istana Mataram. Tetapi mengapa? Mengapa kau berkeliaran di tengah hutan seperti ini? Apa maksudmu? Itu pun bukan urusanmu. Biarkanlah aku pergi. Jangan sampai kau menyesal nanti. Anak muda, kau jangan sembarangan bicara. Ayo, ikutlah kami. Kau tidak bisa memaksaku. Kau memang ingin mencobaku. Baiklah, kalau kau benar-benar Aji Sukmo, hadapilah aku, Blulu Gading. Aji Sukmo sungguh tidak mengerti mengapa orang yang bernama Bluluk Gading itu tiba-tiba mengejarnya. Bluluk Gading memang hebat dan luar biasa. Bahkan ia seringkali terserempet tendangan dan pukulannya. Sukmo masih memberikan perlawanan yang hebat. Sekalipun ia hanya cukup menghindar dan melompat ke sana kemari, ia belum mau membalas serangan Bluluk Gading. Sementara perkelahian makin sengit, gerakan mereka semakin cepat. Cepat sekali, hingga nampaklah kedua gerakan orang itu seperti gulungan-gulungan hitam. Cukup! Berhenti! Cukup! Kalian tidak perlu bertengkar. Kalian tidak perlu berkelahi. Perkelahian akan membawa masalah yang lebih panjang. Saya tidak mengerti apa yang kalian inginkan. Sudah kukatakan, aku Aji Sukmo. Kalian tidak percaya. Anak muda, kau luar biasa. Ya, kau luar biasa. Kau hebat. Gerakan-gerakanmu luar biasa. Aku mengagumimu. Aji Sukmo, kenalkan, namaku Indronoto. Indronoto? Aku nampaknya pernah mendengar nama itu. Haji Sukmo, kau jangan kurang ajar. Berikanlah sembah dan hormat. Dia adalah Kanjeng Tumenggung, penguasa di Istana Kadipaten Demak Bintoro. Salam dan hormat saya, Kanjeng Tumenggung. Maafkan kelancangan saya. Tetapi terus terang, saya kurang suka dengan tindakan Paman Bluluk Gading yang terus menyerang saya. Maafkan saya, anak muda. Aku hanya ingin tahu sejauh mana kemampuanmu. Dan ternyata kau tidak bohong. Anak Ki Wari, cucu Ki Wulung, harus memiliki kemampuan yang hebat. Aku telah mendengar berita tentang dirimu. Ya, kau memang hebat dan luar biasa. Aji Sukmo, aku ingin mengajakmu bergabung. Maukah kau ikut aku ke Demak Bintoro? Terima kasih atas perhatian Kanjeng Tumenggung. Sukmo, tidak ada kesempatan dua kali. Ini merupakan kesempatan emas yang harus kau tanggapi dengan sungguh-sungguh. Kanjeng Tumenggung tidak main-main. Kalau kau bersedia, marilah ikut kami. Ampunkan saya, Paman Bluluk Gading. Kanjeng Tumenggung, ampunkan hamba. Hamba tak ingin ke Demak Bintoro, tetapi hamba ingin pergi ke Mataram. Aji Sukmo, tidak ada bedanya antara Demak Bintoro dan Mataram. Demak Bintoro adalah kekuasaan Mataram. Ya, jika kau sudah berhasil di Demak Bintoro, maka kau akan dengan mudah pergi ke Mataram denganku. Dan aku berjanji akan mengajakmu ke Mataram setiap ada Paseban Agung. Terima kasih, Kanjeng Tumenggung. Ampunkan hamba, karena hamba belum bisa memberikan jawaban atas tawaran yang baik ini. Aji Sukmo. Ya, Paman. Di mana engkau tinggal?
Dan mengapa kau berlari-lari di tengah hutan seperti ini? Oh, iya. Di mana kau sekarang ini tinggal? Kami ingin mampir sejenak. Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung. Ampunkan saya, Paman Dulu Gading. Saya tidak punya tempat tinggal menetap. Saya saat ini tinggal di Gua Tratak. Untuk beberapa saat lamanya, Pangeran Indronoto dan Bluluk Gading hanya bisa memandang pemuda gagah dan tampan, namun berpakaian sederhana ini. Pangeran Indronoto tersenyum, dan ia pun memandang Bluluk Gading, orang kepercayaannya. Jadi selama ini kau tinggal di dalam gua? Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung. Hamba selalu berkelana dan tidak punya tempat tinggal menetap. Kalau begitu, tidak ada salahnya apabila kau ikut dengan kami. Kau memiliki ilmu bela diri yang luar biasa. Pasti kau bisa membantu kami, Haji Sukmo. Terima kasih atas perhatian Kanjeng Tumenggung. Kebetulan sekali apabila kau selama ini tinggal di Gua Tratak. Kalau begitu, tolong antarkan aku dan Paman Bluluk Gading ini ke Gua Tratak. Aku ingin ziarah ke tempat itu. Mau ke Gua Tratak? Ya? Kenapa kau terkejut? Tidak ada salahnya bukan apabila aku ziarah ke Gua Tratak. Ketahuilah Haji Sukmo, apabila kau belum mengetahui sejarah dan kisah Gua Tratak itu, maka nanti akan aku ceritakan setelah sampai di sana. Iya, Haji Sukmo. Ayolah, kita pergi ke Gua Tratak. Kanjeng Tumenggung ingin ziarah ke tempat itu. Kau tidak keberatan, bukan? Dengan senang hati, Paman. Mari, Kanjeng Tumenggung. Hamba akan mengantarkan Kanjeng Tumenggung dan Paman Bluluk Gading ke Gua Tratak. Ketahuilah, Ger, Gua Tratak ini ketika di masa kerajaan Tembak Pintor, tempat ini sering digunakan untuk pertemuan para wali. Pertemuan para wali? Benar. Setiap kali pertemuan selalu dipimpin oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Tempat ini disucikan dan dikeramatkan oleh Istana Mataram. Dan pemerintah Mataram melindungi tempat ini. Dan kau akan mendapatkan penghargaan apabila Kanjeng Sultan tahu kau memeliharanya dengan baik. Namun yang menjadi pertanyaanku, mengapa yang membersihkan tempat ini adalah dirimu? Sedangkan Gua Tratak ini sebenarnya telah memiliki pawang. Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung. Apakah yang Kanjeng Tumenggung maksudkan, Nyai Sorok? Haji Sukmo, jadi kau mengenal Nyai Sorok? Kau mengenal orang tua itu, Haji Sukmo? Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung. Ampunkan saya, Paman Bluluk Gading. Hamba memang mengenal Nyai Sorok. Lalu di mana orang tua itu, Haji Sukmo? Dia adalah orang yang dipercaya Kanjeng Sultan. Dan sejak lama ia berada di sini. Mengapa? Mengapa bukan dia yang memeliharanya? Atau kau tinggal bersamanya? Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung. Ceritanya panjang sekali. Bagaimana? Bagaimana Haji Sukmo? Sehingga kau mengenal Nyai Sorok? Haji Sukmo kemudian menceritakan apa yang pernah dialaminya. Pangeran Indronoto dan Bluluk Gading hanya mengangguk-angguk mendengarkan apa yang dikisahkannya. Jadi sekarang Nyai Sorok tidak tinggal di sini. Di mana ia sekarang tinggal, Haji Sukmo? Aku ingin berbicara dengannya. Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung. Hamba tidak bisa memberitahukan di mana Nyai Sorok berada. Mengapa begitu? Karena memang hamba tidak bisa memberitahukannya. Jangan begitu, Haji Sukmo. Kau tampaknya menyembunyikan sesuatu di depanku. Kau tahu banyak tentang Nyai Sorok dan kau mau membantu pekerjaannya. Ada apa di balik semua itu? Nah, Haji Sukmo, bicaralah terus terang kepadaku. Benar, Haji Sukmo. Kau jangan merahasiakan sesuatu di depan kami. Kami bukanlah orang yang ingin mencelakakan orang lain. Tetapi kami datang dengan maksud baik. Kau telah mendengarkan apa yang telah diceritakan oleh Kanjeng Tumenggung. Bahwa tempat ini adalah tempat keramat yang pernah disucikan. Bahkan senantiasa dijaga kelestariannya oleh orang-orang Mataram. Kalau kau tidak mau menceritakan di mana Nyai Sorok tinggal, lalu bagaimana kami bisa menceritakan hal ini pada para pembesar di Mataram? Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung. Ampunkan saya, Paman Bluluk Gading. Saya terus terang tidak bisa menceritakan di mana Nyai Sorok tinggal. Haji Sukmo, sekarang jawablah pertanyaanku. Siapa yang mengancam Nyai Sorok? Dan aku ingin tahu
tempat tinggalnya yang lama. Kanjeng Tumenggung. Apabila Nyai Sorok dalam ancaman penjahat dan para pencoleng, aku akan turun tangan, Haji Sukmo. Oh tidak, tak ada yang mengancam Nyai Sorok, Kanjeng Tumenggung. Tetapi memang demikianlah yang dipesankan pada hamba, bahwa ia tidak ingin orang lain tahu di mana saat ini ia tinggal. Dan tugas-tugasnya diserahkan sepenuhnya kepadamu. Dan ini pula yang membuatmu tidak bisa menjawab pertanyaanku. Tak bisa memberikan jawaban atas ajakanku. Sulit hamba menjelaskannya, Kanjeng Tumenggung. Haji Sukmo, kalau kau tidak mau menjelaskan di mana Nyai Sorok tinggal, ayo, antarkanlah kami di tempat tinggalnya yang lama. Mau tidak mau, Haji Sukmo pun mengajak Bluluk Gading dan Tumenggung Indronoto menuju ke tempat tinggal Nyai Sorok yang lama. Tempat yang telah hancur berkeping-keping menjadi arang dan abu karena telah dibakar oleh pengikut Ki Srenggi. Pangeran Indronoto dan Bluluk Gading hanya bisa saling berpandangan melihat puing-puing reruntuhan gubuk Nyai Sorok. Siapakah yang membuat tempat ini hancur berantakan seperti ini, Haji Sukmo? Ini jelas memberikan petunjuk kepada kita, Kanjeng Tumenggung, bahwa Nyai Sorok dalam keadaan bahaya. Haji Sukmo, kau tidak boleh merahasiakan hal ini. Siapa yang telah mengancam Nyai Sorok? Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung. Ampunkan saya, Paman. Saya sendiri pun tidak tahu siapa yang memporak-porandakan tempat ini. Tetapi demikianlah keadaannya. Ini tidak bisa dibiarkan. Haji Sukmo, apakah Nyai Sorok dalam keadaan baik-baik? Hamba tidak tahu, Kanjeng Tumenggung. Haji Sukmo, aku melihat pancaran matamu yang bening dan tajam seperti Raja Wali. Kau bisa menyembunyikan sesuatu di balik kata-katamu, tapi kau tak bisa menutupi segala sesuatu yang ada di balik pancaran matamu. Nah, Haji Sukmo, aku ingin tahu di mana Nyai Sorok tinggal. Kanjeng Tumenggung memaksa saya? Bukannya memaksa, anak muda, tetapi ini demi keperluan bersama. Tempat yang keramat seperti Gua Teratak tidak boleh dibiarkan terbengkalai jika tanpa orang yang merawat. Kalau tempat itu berantakan, lalu bagaimana apabila suatu ketika Kanjeng Sultan singgah dan ziarah di sini? Gua Teratak adalah tempat yang disucikan sejak para wali ada. Pikirkanlah itu. Dan Nyai Sorok adalah tanggung jawab pemerintah Mataram. Siapa yang mengganggu dia, wajib dihukum. Haji Sukmo, sekarang aku tidak mau tahu. Aku ingin tahu di mana Nyai Sorok tinggal, dan antarkanlah kami menemuinya. Satu hal yang perlu kau ingat, bahwa aku ingin mengajakmu ke Demak Bintoro. Haji Sukmo tak mampu menjawab pertanyaan Pangeran Indronoto dan Bluluk Gading. Ia seperti pemuda linglung. Dia membisu, dia berpikir keras, dan dia meremas-remas jemarinya sendiri. Gerahamnya nampak menonjol. Lalu dia memandang pembesar Bintoro itu. Kau dengarkan aku, Haji Sukmo. Jadi kau harus mengantarkan kami ke tempat Nyai Sorok. Iya, sebab aku pun perlu tahu bagaimana keadaan orang tua itu. Kanjeng Tumenggung, ampunkan hamba. Hamba tidak bisa mengantarkan Kanjeng Tumenggung dan Pangeran Bluluk Gading. Mengapa begitu, Haji Sukmo? Apakah kau tidak percaya kepadaku? Aku tidak akan berbuat jahat pada nenekmu. Percayalah, aku akan melakukan yang terbaik buat Nyai Sorok. Ampunkan hamba, Kanjeng Tumenggung. Hamba tidak bisa mengantarkan Kanjeng Tumenggung dan Paman Bluluk Gading menemui Nyai Sorok. Mengapa begitu, Haji Sukmo? Kau harus memikirkan keselamatan orang tua itu. Jika tidak, ia bisa dalam keadaan bahaya sepanjang hidupnya. Benar, anak muda. Kalau kau tidak mau mengantarkan kami kepada Nyai Sorok, ya, terserah kepadamu. Itu hakmu. Tetapi, kumohon kau mau mendengarkan kami, Haji Sukmo. Percayalah, aku tidak akan mengganggu orang tua itu, sebab aku sangat membutuhkannya. Kanjeng Tumenggung, ampunkan hamba. Kalau kau masih meragukan kami, baiklah. Dan katakan pada kami, siapa sebetulnya yang mengganggu perempuan tua itu? Iya, siapa? Siapa yang meruntuhkan rumahnya dan membakar gubuk Nyai Sorok ini hingga berantakan rata dengan tanah? Hamba tidak tahu, Kanjeng Tumenggung. Hamba tidak mengerti. Baiklah. Kalau kau tidak mau berterus terang kepadaku, mungkin kau telah memegang suatu janji. Hanya satu kumohon, kau sedikit mempercayai kami. Lihatlah ini. Ini lencana dari Sang Prabu, di mana aku telah dipercaya untuk memerintah Demak Bintoro. Jika kau tidak percaya dan juga belum percaya, kau bisa mengambil lencana ini.
Temui aku di Demak Bintoro, dan aku tidak memaksamu, Ger. Kanjeng Tumenggung. Sudahlah. Tenanglah dulu, Gading. Aji Sukmo, terimalah rencanaku ini. Sewaktu-waktu kau bisa memanfaatkannya. Bila kau telah berubah pikiran dan memilih tawaranku, maka kau tidak akan bersusah payah mencari aku. Bawalah rencana ini dan tunjukkan pada para pengawal. Maka kau akan dengan mudah menemui aku di Demak Bintoro. Nah, sekali lagi aku mohon, terimalah. Terima kasih, Kanjeng Tumenggung. Tapi maaf, hamba tidak bisa menerimanya. Eyangmu juga keras kepala, teguh pendirian dan memegang prinsipnya. Demikian pula dengan ayahmu saat mengabdi. Hingga saat ini mereka adalah orang-orang jempolan yang dipercaya oleh Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrowati. Dan aku tidak heran apabila watak, sifat dan tingkah laku orang tuamu menurun kepadamu. Dan aku percaya kau akan menjadi laki-laki bijak yang disegani oleh para kawula Mataram. Maaf apabila aku sedikit memaksamu. Terimalah. Aji Sukmo tidak bisa menolak ketika Pangeran Indronoto menyelipkan lencana pribadinya ke balik pakaiannya. Pemuda itu sungguh tidak percaya dengan ketulusan lelaki junjungan kaula Demak Bintoro itu. Semoga dengan ini kau mau percaya kepada kami. Maaf Aji Sukmo, aku dan Peluk Gading harus meninggalkan Gua Tratak ini. Masih banyak urusan yang harus kuselesaikan. Dan ingat, apabila kau menemukan perusuh yang lari ke wilayahku, tolong tangkap dan antarkan ke Demak Bintoro. Hamba, Kanjeng Tumenggung. Dan kau jangan mengeraskan hati lagi. Kanjeng Tumenggung akan menanti kedatanganmu. Kau pemuda yang hebat dan perkasa. Salam dan sembahku pada Nyai Sorok Aji Sukmo. Aku pernah berhutang budi kepadanya. Hamba, Kanjeng Tumenggung. Nah, Aji Sukmo, aku pergi. Lulu Gading, ayolah. Hamba Kanjeng Tumenggung. Pangeran Indronoto pun meninggalkan Gua Tratak bersama Bluluk Gading. Aji Sukmo memandang kedua orang Demak Bintoro itu sampai lenyap di balik kerimbunan pepohonan. Dan ia sungguh tidak percaya apabila kedua orang Demak Bintoro itu tidak mau mendesaknya, bahkan menyerahkan lencana pribadi kepercayaan Sultan Panembahan Nyokrowati. Ia terbayang ketika dia masih kecil. Soko, tunggu, jangan lari, Ger, jangan lari, ini kakek, tunggu, Ger, tunggu. Ayo, Kek, kejar aku, kejar Sukmo, Kek, ayo, tangkap aku. Sukmo, tunggu, jangan lari, kau nanti jatuh, Ger. Soko, tunggu, Soko. Dasar bocah badung, bocah bandel, tunggu, Sukmo. Sukmo. Ayo, tangkap aku, Kek, kejar aku. Maafkan aku, Kek. Maafkan aku, Nek. Gara-gara rencana seperti ini, kalian jadi bertengkar dengan ayah dan ibuku. Kalian berlari-lari mengejarku. Aku memang bandel. Aku memang beling. Kakek Wulung, Nenek, bagaimanakah keadaanmu sekarang? Ayahku, ibuku, di mana mereka sekarang berada? Aku menyusahkan mereka. Tetapi semua demi kebaikan. Dan sekarang nampaknya harapan dan cita-citaku telah tergenggam di sini. Aku telah menggenggam rencana ini. Aku memiliki dua rencana. Kedua-duanya adalah rencana dari Sultan. Yang satu dari kakek, yang satu dari Kanjeng Tumenggung Indronoto. Aku akan menemui nenek. Aku akan datang ke Demak Bintoro jika nenek merestuiku. Aji Sukmo kemudian melesat meninggalkan Gua Tratak. Ia menuju ke hutan Alas Dowo. Alas Dowo dari Tratak jaraknya kurang lebih setengah hari perjalanan kaki. Namun Aji Sukmo menggunakan kekuatan ilmunya. Hingga dalam waktu singkat, ia sudah sampai di hutan Alas Dowo untuk menemui Nyai Sorok. Cepat,
cepat atau lambat, nenek sudah tahu bahwa kau akan meninggalkan orang tua renta ini. Nek, saya akan pergi ke Demak. Saya akan menemui Kanjeng Tumenggung Indronoto. Kau telah mengenalnya, Ger. Hal itu baik sekali. Ya, Kanjeng Tumenggung Indronoto adalah pahlawan perang. Dia adalah ahli tombak yang disegani. Dia juga dikenal orang sebagai Tumenggung Gondomustoko. Tak ada yang menandingi keahliannya bermain tombak. Sekalipun ia naik kuda kencang, ia bisa melempar musuhnya, bisa melempar buruan, dan melempar apa saja dengan tepat. Untuk itulah ia dipercaya oleh Kanjeng Sinuwun. Kalau kau ingin mengabdi ke sana, sampaikan salam dan hormat nenek ini. Maafkan Sukmo, Nek. Tak ada yang dimaafkan, Ger. Memang itu sudah menjadi tekad dan cita-citamu. Aku biarlah tinggal di sini. Lalu bagaimana dengan Linglung? Apakah dia juga ikut denganmu? Aku ikut, Nek. Mo, aku ikutnya. Ikut kemana, Lung? Bukankah kau mau pergi, Mo? Aku dengar kau bilang sama nenek kau mau pergi ke Demak. Aku ikut ya, Mo ya. Aku ikut. Kamu kan sudah janji, Mo, kalau kamu pergi, kamu mau ngajak aku, iya kan? Linglung, aku tidak pergi kemana-mana. Jangan begitu, Mo. Kamu jangan bohong padaku. Pokoknya aku ikut kamu, Mo. Ikut kemana? Aku tidak kemana-mana. Malam-malam begini kok pergi? Benar kan, Nek? Sukmo mau pergi kan? Pergi jauh ya, Nek ya? Mau ke Demak ya, Nek ya? Iya. Besok pagi Sukmo akan pergi ke Demak Bintoro. Jika kau ingin ikut, ya terserah. Jika kau ingin menemani Sukmo, itu ada baiknya. Tapi kau jangan merepotkan ya. Nenek, mengapa bilang saya merepotkan? Enggak kan, Mo? Enggak kan? Boleh kan, Mo? Aku ikut. Berkemaslah. Besok ikut aku. Linglung ikut. Asik. Kau memang baik, Mo. Besok aku ikut kamu ya. Sudahlah, sana. Cepat berkemas. Benar ya, Mo ya. Betul loh. Jangan bohong padaku ya, Mo ya. Pokoknya aku ikut. Jangan ditinggal ya, Mo ya. Lalu bagaimana dengan Roro Sunting, Ger? Aku akan sering datang kemari, Nek. Aku titip pada nenek. Aku tak tahu harus berbuat apa untuknya. Sebelum kau pergi, kau harus menemuinya ya. Sekarang di mana, Nek? Dia sedang tidur. Iya, jika kau tidak ada di rumah, ia tidak bisa tidur. Dan setelah kau tahu bagaimana jiwanya, bagaimana keadaannya, kau harus berpikir panjang, ha? Nek, atas restumu, aku akan menikahinya. Tapi aku tak tahu mengapa ia belum menjawab lamaranku. Kau telah melamarnya. Ya, Nek. Aku ingin bertanggung jawab penuh atas dirinya. Tapi mengapa ia tak mau menjawab tawaranku? Bicarakanlah kembali dengannya. Bicarakan baik-baik. Ya, Nek. Aku berjanji. Nyai Sorok dan Sukmo serentak menoleh ke arah pintu selorok yang dibuka perlahan. Dari balik pintu selorok itu, muncullah seorang gadis cantik jelita. Gadis itu menunduk saat Sukmo memandangnya. Hati Sukmo berdesir, jantungnya berdegup makin kencang. Roro Sunti. Kakang. Kau telah mendengarkan percakapan kami? Sebagian, Kakang. Apakah yang kau dengar, Nger? Kakang Sukmo akan pergi, Nek. Iya. Aku akan pergi, Roro Sunti. Aku ingin membuktikan niat dan hayalan-hayalanku waktu kecil. Aku tidak mungkin tinggal di sini terus-menerus, Roro Sunti. Aku membutuhkan pengalaman yang lebih berarti. Kakang, kau meninggalkan kami, melupakan nenek dan aku. Siapapun yang pernah aku kenal, aku tidak akan pernah melupakannya, Roro Sunti. Lebih-lebih nenek Sorok. Aku tidak akan pernah melupakannya. Bukankah begitu, Nek? Oh, Ger Sukmo. Demikian pula denganmu. Aku tak mungkin melupakanmu, Roro Sunti. Kalau saya kalah sendiri, nenek mau tidur dulu ya. Terima kasih, Nek. Duduklah di sini, Roro Sunti. Mendekatlah. Kakang. Cepat atau lambat, aku memang harus pergi, Roro Sunti. Iya, Kakang. Aku mengerti. Dan aku ingin mendengarkan jawabanmu malam ini. Oh, Kakang.
Iya. Bagaimana jawabanmu, Roro Sunti? Aku butuh kepastianmu sebelum aku meninggalkan alas Dowo ini. Kakang Sukmo. Jangan ragu-ragu, Roro Sunti. Katakanlah, aku akan mendengarkan dan aku akan menerima keputusanmu. Tetapi kau tahu harapanku, bukan? Itulah yang memberatkan hatiku, Kakang. Aku belum bisa memberikan jawaban kepadamu. Hati Aji Sukmo sedih sekali ketika gadisnya ternyata sampai sekarang belum memberikan jawaban pasti kepadanya. Ia memandang Roro Sunti yang menunduk. Butir-butir bening meluncur dari sudut mata Roro Sunti dan membasahi kedua bukit pipinya. Aji Sukmo mengangkat dan mengusap dagu Roro Sunti, lalu mengusap air mata kekasihnya dan membelai rambutnya yang jatuh di kening. Apabila itu telah menjadi keputusanmu, tak mengapa. Tetapi kau harus ingat, janin di perutmu itu butuh seorang ayah, butuh seorang bapak, Sunti. Andaikan kau tahu isi hatiku, bukannya aku menolakmu, Kakang. Tetapi aku tidak layak untukmu. Hidupku kotor dan hancur. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Roro Sunti, jangan menangis. Aku ingin melihat kau senantiasa bahagia. Ya, aku ingin kau selalu bahagia, Roro Sunti. Sekalipun kau menolak lamaranku, tapi mudah-mudahan suatu ketika kau menyadari bahwa kau membutuhkan seorang laki-laki dan janin dalam kandunganmu itu membutuhkan seorang bapak. Kakang Sukmo. Sudahlah, jangan menangis. Aku mengerti. Roro Sunti, aku mungkin akan pergi cukup lama, dan aku akan senantiasa menengokmu di sini. Kakang Sukmo, aku tidak bisa menahanmu. Demikian pula aku, Roro Sunti, tidak bisa memaksamu. Kakak, kau tidak membenciku, kau tidak marah padaku. Roro Sunti, Sukmo tidak akan pernah membencimu. Sukmo juga tidak akan pernah marah kepadamu. Jika aku marah dan benci kepadamu, tentu saja aku tidak akan melamarmu. Kau mengerti itu, bukan? Kakang Sukmo, maafkan aku. Begitu mulia hatimu. Tetapi mengapa hal ini harus terjadi di antara kita? Jurang telah mengalir lebar di antara kita, Kakang. Tak ada jurang di antara kita. Sekalipun ada, aku akan membangun jembatan. Ya, untuk menuju ke tempatmu, untuk membuka kisi-kisi hatimu. Kakang, maafkan aku. Maafkan aku. Roro Sunti, kau tidak bersalah kepadaku. Kakang mengerti. Janganlah bersedih. Ku minta kau selalu tersenyum, sekalipun dalam duka. Aku ingin kau senantiasa berbahagia, senantiasa tertawa dan bercanda. Ingatlah, kau di sini bersama nenek. Kakang, berapa lama kau harus pergi? Ya, aku tak tahu. Karena masih banyak yang harus kulakukan. Lagi pula aku diminta untuk menemui Kanjeng Temenggung Indronoto, pahlawan sejati Mataram. Kakang, jangan lupakan aku jika kau telah menjadi orang besar. Roro Sunti, Roro Sunti, bagaimana aku bisa melupakanmu? Tak akan mungkin, Roro Sunti. Kau tidak akan pernah kulupakan. Kau akan tertera abadi di dalam hatiku. Sayang, kita tidak bisa bersama-sama. Kakang, kapan Kakang akan pergi? Besok pagi. Roro Sunti ternganga lebar. Ia membalas tatapan Aji Sukmo yang tersenyum kepadanya. Ia sungguh tidak percaya mendengar jawaban Aji Sukmo. Begitu cepat kekasih hatinya harus meninggalkannya. Secepat itu, Kakang? Secepat itukah? Ya, cepat atau lambat, bukankah akan terjadi juga? Aku harus pergi. Jaga dirimu baik-baik. Janji, jangan menyusahkan nenek. Kakang, aku berjanji, dan aku akan memelihara anak haram ini. Jangan bilang begitu. Apapun yang terjadi, dia adalah anakmu, anak dari ayahmu. Ya, peliharalah baik-baik. Janin di dalam perutmu itu tidak berdosa, Roro Sunti. Kau harus memeliharanya sampai ia lahir ke dunia ini, sampai ia besar,
dan mengenali dirinya sendiri. Aku tahu kepedihanmu, dan aku ingin menghapus kepedihanmu itu. Tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Sedangkan kau sendiri telah memutuskan untuk menolakku. Dan aku mengerti keputusanmu. Itu keputusan yang terbaik. Karena dengan demikian, kau akan mengenali dirimu sendiri. Kau akan menjadi perempuan yang berkepribadian. Sekalipun ayahmu telah mengoyak-ngoyak masa depanmu. Kakang Sukmo. Kakang. Sudahlah. Janganlah menangis. Tangisan dan air mata tidak akan menyelesaikan persoalan. Hadapilah kenyataan dengan hati dan pikiran yang bening, agar kau bisa mengeja satu persatu. Apakah benar atau salah apa yang telah kau lakukan dan apa yang sedang kau lakukan? Janganlah masa lalu menghancurkan langkah-langkahmu di kemudian hari. Buatlah masa lalu menjadi pedoman dan pengalaman. Dan masa sekarang kau pijakkan dengan keyakinan. Dan kau raih masa depan. Kau pandang masa depan dengan harapan dan impian yang gemilang. Dan kau pasti akan berhasil. Kakang Sukmo. Aku tidak ingin melihatmu menangis. Aku ingin melihatmu tersenyum. Ayo tersenyum. Tersenyum. Hah? Ayo. Kakang Sukmo. Ya, aku ingin melihatmu senantiasa tersenyum. Nah, sekarang tidurlah. Pagi-pagi sekali aku akan pergi. Selamat tidur. Semoga kau mimpi yang indah. Selamat istirahat, kekasihku. Oh, Kakang. Aji Sukmo mengiring kepergian Roro Sunti yang melangkah menuju bilik. Roro Sunti berhenti di ambang pintu dan menoleh pada Aji Sukmo yang tetap tersenyum. Mata mereka beradu pandang, lama dan lama sekali. Roro Sunti kemudian berlari dan lenyap di balik pintu. Mo? Oh, kau. Aduh, mengagetkan saja. Besok pagi kita jadi pergi ya, Mo ya? Ya, aku sudah bereskan semuanya, Mo. Kamu tidak berkemas-kemas, Mo? Aku tidak perlu membawa apa-apa. Kau sudah cukup membawa bekalmu. Kalau kamu tidak mau bawa apa-apa, aku juga tidak mau bawa apa-apa. Jangan begitu, Linglung. Aku ingin kau menjaga dirimu baik-baik. Kau persiapkan apa yang kau perlukan besok pagi dalam perjalanan. Kalau kita berjalan kaki dari Alas Dawa ke Demak Bintoro, memakan waktu 2 hari 2 malam. Oh, iya, aku mengerti. Kau terbiasa berjalan dan mengembara. Dan kau tidak akan takut dengan jarak yang begitu jauh, bukan? Kamu mau tahu saja hatiku, Mo. Iya. Seorang sahabat yang baik harus berusaha untuk mengetahui apa yang ada di balik hati sahabatnya. Kamu, Mo. Kamu baik sekali, Mo. Aku jadi sedih, Mo. Nah, Lung, malam ini kau harus istirahat. Sebab besok pagi membutuhkan waktu dan tenaga. Kita akan mengadakan perjalanan jauh. Aku tidak mau tidur, Mo. Aku ingin menikmati alam Alas Dawa ini untuk yang terakhir kalinya, Mo. Jangan paksa aku ya, Mo ya. Kan kamu nggak tidur, Mo. Kamu jangan bandel. Istirahatlah. Kamu harus tidur. Tidak. Tidur. Aku tidak mau tidur. Pemuda linglung itu bertingkah seperti anak kecil. Ia benar-benar tidak mau beranjak dari tempatnya. Walaupun Sukmo memelototinya, namun Sukmo akhirnya mengerti. Dalam hatinya ada desir aneh. Ia bangkit dari tempat duduknya, lalu menepuk bahu pemuda linglung itu. Dan kemudian mereka keluar dari gubuk Nyai Sorok. Mo, kamu jangan murung terus, Mo. Katanya mau pergi, kok malah bersedih. Kamu ini seperti tidak tahu hatiku, Mo. Aku kan sudah terlanjur senang mau pergi denganmu, Mo. Aku tidak sedih, Linglung. Tetapi banyak hal yang harus kurenungkan sebelum memutuskan pergi meninggalkan Alas Dawa ini. Apakah aku merepotkanmu, Mo? Tak ada yang merepotkanku. Aku tidak merasa terbeban dengan apapun juga. Tetapi aku bertanggung jawab dengan apa yang kulakukan dan apa yang akan kulakukan. Lalu apa yang bisa kubantu untukmu, Mo, agar bebanmu itu
tidak terlalu berat, Mo. Permasalahanku sulit untuk dipecahkan oleh orang lain, Linglung. Ya, aku sendiri tidak ingin orang lain repot karena masalahku. Tapi kulihat kamu memikirkan sesuatu, Mo. Ya, ngomong padaku, Mo, agar aku bisa membantumu, Mo. Iya. Linglung, jika aku meninggalkan Alas Dowo ini, artinya aku banyak melepaskan banyak tanggung jawab. Pertama adalah merawat Roro Sunti dan Nyai Sorok. Kedua, Gua Tratak tak ada yang merawat, tak ada yang memelihara. Loh, kan ada Nyai Sorok, Mo. Lalu apa gunanya nenek itu di sini? Dari Alas Dowo ke Tratak dibutuhkan seharian penuh berjalan kaki. Cukup jauh bagi Nenek Sorok. Tidak mungkin, bukan? Kan bisa 2 pasar sekali, Mo. Atau 3 pasaran sekali. Juga tidak apa-apa kan, Mo? Iya, itu menurutmu. Tetapi lain hal dengan yang dirasakan nenek. Lain pula dengan apa yang kurasakan. Nampaknya beban ini terlalu berat untuk kutanggung dan kurasakan. Percayalah, Mo. Pasti ada jalan keluarnya, Mo. Kamu saja yang suka berpikiran berat. Kamu saja yang suka berpikir macam-macam. Linglung. Loh. Mengapa kau mentertawakan aku, Mo? Apakah aku lucu ya? Iya. Oh, kalau kamu mengajak bicara aku, selalu tertawa. Linglung. Kupikir kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Tak taunya ternyata kau juga memikirkan orang lain. Kamu, Mo, menganggap enteng orang lain. Sejak dulu kan aku juga memikirkan orang lain, Mo. Kamu saja yang tidak mau tahu. Untuk itulah perlunya bersahabat dan berteman. Aku beruntung punya teman sepertimu, Linglung. Oh ya, untung bagi kamu, Mo. Kamu tinggal terus. Tidak enak kan, Mo? Katanya kamu mau pergi selalu bersama aku. Tetapi kalau kamu pergi, aku tidak kamu ajak. Pergi ke Tratak sendiri, pergi ke Pajangan sendiri. Gimana kamu ini, Mo? Tidak menepati janjimu, Mo. Dan besok pagi aku akan membuktikan aku menepati janjiku. Keputusanku telah bulat, Kakang. Dan aku memang tidak bisa menerimamu. Aku terlalu hina. Aku telah tercela dan ternoda. Janin inilah. Aku tak tahu mengapa Bapak setega itu padaku. Aku tidak mengerti apa yang diinginkannya. Katanya ia menyayangiku. Katanya ia mengasihiku. Tapi mengapa ia menghancurkan hidupku? Apabila kau tetap berhubungan dengan cecenguk itu, maka aku akan membunuhmu. Dan aku akan membunuhmu, Roro Sunti. Karena kau telah melanggar aturan di rumah ini dan kau telah melanggar nasihatku. Kau tidak mendengarkan kata-kataku, Roro Sunti. Runti, kau mimpi buruk, Runti. Kenapa kau menangis? Kenapa, Nduk? Kau mimpi apa? Ayo katakan. Aku melihat harimau mencabik-cabikku, Nek. Harimau itu menerjang dan ganas sekali. Menerjang dan mau mencakar, mau menerkamku, mau mencabik-cabik aku. Jika kau tidur, terlebih dahulu kau harus memusatkan hati dan pikiranmu. Tariklah nafas dalam-dalam, lalu simpan di perut, lalu hembuskan kembali perlahan-lahan. Bisa kau hitung, sekali hisap 8 hitungan, lalu kau tahan di perut 8 hitungan dan kamu lepaskan perlahan-lahan. Ulangi itu terus-menerus. 10 kali hirupan nafasmu, kau pasti akan tidur lelap. Sudahlah, jangan memikirkan yang macam-macam. Sudahlah, karena kau telah memutuskan untuk tinggal bersama nenek. Itu keputusan yang baik. Nenek senang mendengarnya. Karena nenek tidak sendiri lagi, tapi nenek bersamamu. Sebentar lagi, nenek pasti punya buyut, Nek. Mengapa Kakang Sukmo harus pergi, Nek? Ya, Sukmo kesini hanya untuk memenuhi panggilan hidupnya.
Setelah ia mendapatkan apa yang didambakan selama ini, maka ia pun harus pergi. Pergi untuk meraih apa yang dikayakan dan diimpikan selama ini. Nek, dan ia tidak akan pernah kembali ke sini. Ya, itu pun nenek tidak tahu. Tetapi setinggi-tinggi bangau terbang, ia akan kembali ke sarangnya juga, ya kan? Demikian pula manusia. Sekalipun ia pergi jauh ke ujung dunia, ia suatu ketika pasti merindukan tanah kelahirannya, tumpah darahnya, dan tanah yang telah membesarkannya. Oh, Nek, kau menyesal menolaknya? Tidak, Nek, tidak. Aku tidak menyesal. Kalau begitu, sudahlah. Ayo, turuti apa yang nenek katakan tadi. Hisap nafas yang dalam-dalam. Pusatkan hati dan pikiran. Dan hitung. Ayo, tidurlah. Istirahatlah, Nuk. Roro Sunti kemudian memaksakan diri memejamkan matanya. Ia perlahan-lahan menghirup napas, menyimpannya dalam perut, dan menghembuskannya perlahan-lahan. Nyai Sorok pun memejamkan mata, sekalipun perempuan tua itu susah untuk tidur. Sementara itu, di Paloh Jati, tempat tinggal Kalongking, Ki Srenggi sudah mulai sembuh dari penyakitnya. Malam itu, mereka kaget saat Sanggul dan Krempeng kembali dengan tangan hampa. Mengapa kalian compang-camping seperti kere ini? Kenapa Sanggul? Krempeng? Ada apa ini? Ampunkan saya, Kakang. Saya dikeroyok orang. Orang-orang yang mengikuti Dewi Maut telah menghajar kami berdua. Benar, Kakang. Kami habis dihajarnya. Kami dihajar sampai babak belur seperti ini. Dewi Maut. Aku minta kalian jangan bohong. Di mana ia tinggal? Apakah kalian telah mendapatkannya dan menemukannya? Ampunkan saya, Kakang. Saya menemukannya di tengah hutan. Dan kau melihat anakku di bawahnya? Tidak. Tidak, Ki Srenggi. Tidak. Sebab nampaknya Dewi Maut itu merahasiakan sesuatu. Setelah menghajar kami hingga babak belur, ia pun pergi. Kalau menjelaskan sesuatu jangan segugup itu. Sekarang aku tahu kalian pasti bohong. Saya tidak bohong. Betul. Benar, Kakang. Saya tidak bohong. Sekarang katakan padaku, di mana Dewi Maut tinggal? Kita harus membuat perhitungan. Bagaimana kami harus tahu? Karena ternyata dia juga petualang. Jika Ki Srenggi tidak percaya, ya boleh menghukum kami. Benar. Kalau Ki Srenggi tidak percaya kepada kami bersedia dihukum. Kau jangan menantang Kakang Srenggi, Sanggul. Krempeng. Kalau kau tidak ingin celaka, ampunkan saya, Kakang. Tidak ada ampun bagi kalian. Aku paling tidak suka bila kalian bohong. Kami tidak bohong, Kakang. Sudahlah. Baiklah. Kalau memang kalian tidak bisa menemukan anakku, biarlah. Kurelakan anakku mati dan aku tidak pernah merasakan punya anak lagi. Sudah. Aku tidak mau berurusan lagi. Yang penting, suatu ketika aku akan menghajar siapa orangnya itu yang bernama Dewi Maut. Lalu bagaimana dengan pemuda itu, Kakang? Suatu saat, cecunguk itu pun akan merasakan akibatnya. Aku akan membinasakan mereka. Ki Srenggi benar-benar geram. Apabila tubuhnya kuat, maka ia ingin menampar Sanggul dan Krempeng. Tapi ia hanya bisa melotot sambil menahan dadanya yang masih terasa sakit apabila ia membentak. Sementara itu, Wulan sang Dewi Maut masih mengadakan perjalanan dan pencariannya terhadap Kajineman yang telah mengacau wilayah Ponorogo. Kini Wulan telah sampai di suatu tempat. Kanjeng Pangeran, nampaknya kita susah untuk mendapatkan Kajineman itu. Hamba mohon, Kanjeng Pangeran sudi kembali ke Ponorogo. Biarlah hamba sendiri yang menanganinya. Kau akan tinggal di desa Wijenan ini, Wulan? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba akan terus berjalan dan menyelidiki para kajineman yang telah membuat kacau wilayah kita. Percayakan semuanya pada hamba. Hamba belum akan kembali sebelum berhasil meringkus mereka. Baiklah. Aku pun telah merasakan jamu dengan terus berjalan tanpa arah dan tujuan. Tetapi aku berharap kau tidak mundur, Wulan. Hamba tidak akan mundur, Kanjeng Pangeran, sebelum apa yang hamba inginkan terkabulkan. Demi negara tercinta, ya, demi bumi pertiwi, hamba akan terus melakukan penyelidikan ini.
Jika kau bertemu dengan Paman Indronoto dan orang-orangnya yang di Demak Bintoro, sampaikan salamku. Aku harus pergi. Hamba akan menyampaikan pesan Kanjeng Pangeran. Hati-hati Kanjeng Pangeran. Banyak rintangan di jalan. Jangan khawatir. Seperti juga kau menjaga diri, aku pun bisa menjaga diriku sendiri. Selamat berjuang, Wulan. Selamat jalan Kanjeng Pangeran. Hati-hati. Malam itu juga, Pangeran Jayorogo meninggalkan desa Wijenan. Ia sudah tidak sabar lagi karena cukup lama berjalan menyusuri hutan belukar dan rimba raya bersama Wulan mencari Kajineman yang mengacau wilayahnya. Namun sepeninggal Pangeran Jayorogo, Wulan merasakan desir aneh. Ia merasakan keganjilan yang melingkupi hidupnya. Dan ia memandang Pangeran Jayorogo makin lama makin jauh dan lenyap di balik rerimbunan pohon. Lalu ia berjalan menuju ke sebuah perkampungan, menuju ke sebuah rumah penduduk yang nampak memiliki penerangan yang cukup terang. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.